Intanto attenzione, perché là È davanti, ancora davanti a te. dentro! Ada apa dengan seorang Valentino Rossi? Pembalap 42 tahun itu seperti tidak bisa menerima kenyataan masa keemasan di MotoGP sudah berakhir. Bahkan sudah berakhir lebih dari satu dekade yang lalu. Perlu dicatat, tidak ada yang memungkiri Rossi adalah salah satu, bahkan dianggap yang terhebat dalam sejarah balap motor Grand Prix. Koleksi 9 gelar juara dunia dan sejumlah rekor adalah bukti sahih dari predikat tersebut. Tapi keputusan Rossi untuk mengulur waktu keputusan pensiun di MotoGP justru merusak nama besar yang sudah dibangun susah payah oleh The Doctor sejak melakoni debut Grand Prix pada 1996. Rossi mungkin lupa teori evolusi juga berlaku di olahraga. Setiap era MotoGP selalu muncul pembalap protagonis. Rossi pernah menjadi sosok itu, terutama era 2000 hingga 2009 ketika dia merebut 7 gelar MotoGP. Rossi memang pernah menjadi runner-up sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2016, dan tidak beruntung dikalahkan Jorge Lorenzo pada perebutan gelar juara dunia pada MotoGP 2015, tapi selebihnya Rossi tidak pernah benar-benar melawan. Casey Stoner sempat mengatakan dia yakin Rossi masih akan menjadi juara dunia jika sepeda motor MotoGP saat ini tidak bergantung dengan perangkat elektronik. Tapi, di situ letak masalahnya. Era MotoGP sudah berganti seiring dengan kemajuan teknologi, Rossi pun tidak bisa beradaptasi. Rossi bisa saja membalap di MotoGP hingga usianya 50, tapi apa gunanya jika hanya mampu finish di posisi 14, 16, 17 atau sesekali masuk di posisi 10 besar. Torehan itu hanya akan membuat The Doctor menjadi bahan lelucon pembalap lain dan juga penggemar MotoGP. Rossi saat ini berada pada titik nadir di MotoGP. Kegagalan finish di MotoGP Belanda pada balapan terakhir paruh pertama MotoGP 2021 membuat pembalap 42 tahun itu semakin terpuruk, sebuah tren yang sebenarnya sudah terjadi sejak musim 2019. Rossi merupakan pembalap yang memegang sejumlah rekor luar biasa di MotoGP. Musim ini rekor baru juga diciptakan Rossi, tapi sayangnya yang diciptakan adalah rekor negatif. Pada MotoGP Doha, Rossi meraih hasil kualifikasi terburuk sepanjang karirnya di MotoGP setelah start dari posisi ke-21. Ketika itu Rossi finish posisi 16 di sirkuit Losail. Terakhir, Rossi menciptakan rekor negatif baru usai MotoGP Belanda. Untuk kali pertama sepanjang karirnya di MotoGP, Rossi hanya mampu meraih 17 poin dari 9 balapan awal musim. Setelah finish keempat di MotoGP San Marino musim lalu, Rossi hanya mampu meraih 25 poin dari 15 seri balapan. Finish ke-10 di MotoGP Italia musim ini merupakan pencapaian terbaik Rossi dalam 15 balapan terakhir. Bagi seorang Rossi yang punya segudang pengalaman dan prestasi luar biasa di MotoGP, hanya meraih 25 poin dalam 15 balapan adalah hasil yang sangat buruk, sebuah hasil yang tidak mencerminkan nama besar Rossi. Lalu ada apa dengan Valentino Rossi? Jawabannya tentu Rossi belum bisa menerima kenyataan karirnya di MotoGP sudah berakhir. Dengan kata lain, Rossi telat pensiun dari MotoGP. Seharusnya Rossi sudah pensiun sejak beberapa musim yang lalu, bukannya justru mencari-cari alasan. Terlalu menyedihkan bagi kita melihat Rossi memaksakan diri di MotoGP untuk sebuah hasil yang tidak sepadan. Keterpurukan Rossi di MotoGP tidak bisa disebut sebagai situasi tidak beruntung, karena tren negatif ini sudah terjadi sejak 2019. Grafik performa Rossi terus menurun sejak 2019 dan mencapai titik nadir pertengahan musim ini. Sejak musim 2019 Rossi selalu menyalahkan ban belakang Michelin yang tidak cocok dengan M1 Yamaha yang ditungganginya. Alasan itu kemudian menjadi aneh ketika melihat sejumlah pembalap Yamaha yang lain mampu tampil cepat. Franco Morbidelli yang juga mengeluhkan performa sepeda motor Petronas Yamaha, sempat mampu menunjukkan peningkatan dengan meraih podium ketiga di MotoGP Spanyol. Meski kemudian akhirnya terpuruk, perlu diingat Morbidelli tidak menggunakan sepeda motor spek pembalap pabrikan Yamaha seperti yang juga digunakan Rossi. Maverick Vinales berhasil menang di MotoGP Qatar dan finish kedua di MotoGP Belanda, sedangkan Fabio Quartararo sudah merebut 4 kemenangan musim ini dan memimpin klasemen MotoGP 2021. Ada apa dengan seorang Valentino Rossi menurut pendapatmu? Silahkan berikan pendapatmu di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan lebih bermanfaat. Terima kasih.